Baik, shalom Bapak Ibu semua. Nah, puji Tuhan, hari ini saya dipercayakan untuk bagikan firman Tuhan. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah pembaharuan karakter. Nah, saudara, orang Kristen yang tidak berubah adalah orang Kristen yang mati rohaninya. Karena sesungguhnya kalau kita ikut Tuhan, maka kita akan terus berubah dan berubah. Berubah seperti apa, saudara? Berubah menjadi serupa dengan Kristus. Boleh katakan amin? Nah, banyak orang berusaha berubah. Mungkin dari rambutnya, mungkin dari cara dandannya, bahkan mereka rela bayar mahal-mahal ke Korea Selatan untuk operasi wajah seperti itu. Biar kelihatan lebih cantik, lebih ganteng, lebih langsing dan sebagainya. Nah, saudara, perubahan jasmani itu baik. Tetapi masih diimbangi dengan perubahan rohani, katakan amin. Dan saya terlalu percaya bahwa setiap kita pasti bisa berubah. Mengapa? Karena kita punya Roh Kudus. Dulu kita punya orang tua, saya punya orang tua almarhum, dia pernah bilang ke saya, kamu ini gak bisa berubah, berantem aja. Nah, saudara, orang tua mengapa katakan kita gak bisa berubah? Karena dia tidak tahu waktu itu, karena dia tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Hari ini kita bersama Roh Kudus, kita percaya pasti bisa berubah, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa itu karakter? Karakter adalah watak, sifat-sifat batin, kejiwaan yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Jadi karakter itu ada sesuatu yang ada di dalam. Sesuatu yang menjadi pola pikir kita, sifat kita. Yang bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Karakter itu jati diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau mau tahu siapa orang ini sebenarnya adalah karakternya. Karakter berbicara tentang inner life. Atau manusia batin yang mempengaruhi tindakan kita di luar. Jadi karakter adalah sesuatu yang ada di dalam. Saudara, karakter itu adalah sesuatu yang dibentuk dari sebuah kebiasaan. Saudara, makanya ada orang mengatakan hati-hati dengan pikiranmu. Karena pikiranmu akan mempengaruhi apa yang menjadi perkataanmu. Apa yang kita katakan harus dari pikiran dulu. Orang gak bisa sembarang berkata-kata tanpa berpikir dulu. Ketika kita berpikir lalu kita berkata-kata. Ketika kita berkata-kata maka itu menjadi sebuah tindakan. Sebuah tindakan lalu menjadi sebuah kebiasaan. Saudara hati-hati. Sebuah kebiasaan itu akan menentukan kehidupanmu. Sebuah kebiasaan akan menentukan masa depanmu. Ada orang yang karakternya malas gitu. Bangun pagi malas gitu. Makanya ada orang tua mengatakan rezeki sudah dipatok ayam. Lu bangunnya lambat-lambat gitu. Lalu ada orang yang kebiasaannya suka tidur malam-malam gitu. Suka tidur jam 3 pagi gitu. Nah, ada juga mengatakan kalau tidur pagi-pagi bangunnya pasti lambat-lambat. Nah, itu semua adalah sebuah kebiasaan. Nah, kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang karakter? Kita buka di Kejadian 1 ayat 26. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Katakan amin. Jadi begini, Tuhan menjadikan saudara dan saya itu menurut rupa dan gambarnya Tuhan sendiri. Supaya apa saudara? Tujuan Tuhan supaya kita berkuasa, katakan berkuasa. Nah, di dalam kehidupan realita hari-hari, banyak orang yang tidak mau menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, tapi mau berkuasa. Bisa lihat dari mana saudara? Bisa lihat dari cara kerja orang di dalam kehidupan mereka, di dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka, dalam studi mereka. Pingin terkenal, pingin luar biasa, pingin punya uang yang banyak. Saudara, ketika kita punya karakter dipulihkan atau dibaharui oleh Tuhan, percayalah kita pasti berkuasa. Katakan amin. Mengapa? Karena berkat mengikuti orang benar. Makanya Amsal mengatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Tapi persoalannya adalah tidak banyak orang yang mau dibaharui gambar dan rupanya untuk kembali kepada Tuhan. Maka kita lihat talenta atau skill membawa orang bisa naik. Ada orang yang memang diberkati, ada punya talenta tertentu, dia akan terus naik. Tetapi karakterlah yang akan menopang kita, yang mengerti boleh katakan amin. Saudara, hidup sebagai orang Kristen, kita harusnya merefleksikan diri Kristus di dalam kita. Katakan amin. Apa artinya merefleksikan Kristus di dalam kita? Artinya Kristus menjadi cerminan kita. Hanya ada dua pilihan.
kita ini menjadi cerminan buat orang luar agar mereka mengikut Yesus. Atau yang kedua, kita menjadi batu sandungan. Sehingga orang tidak mau mengikut Yesus. Pernahkah saudara mendengar orang berkata, wah kalau model kayak gini aku gak mau ke gereja. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang tidak melihat ada Kristus di dalam kita. Jangan sampai pertumbuhan keuangan, karir, pelayanan kita lebih cepat daripada pertumbuhan karakter kita. Sehingga apa-apa yang terjadi saudara, sehingga kita bisa jatuh. Orang yang punya karakter yang baik, saudara harus diimbangi oleh kehidupan yang baik. Orang yang tidak ditopang oleh karakter kemungkinan besar bisa jatuh. Ketika dia kaya, pelayanan luar biasa, tapi tidak punya karakter, maka cepat atau lambat dia akan jatuh. Catat baik-baik saudara, setan tidak tertarik dengan keuanganmu. Setan tidak tertarik dengan usahamu. Setan tidak pernah tertarik dengan apapun yang kamu miliki. Tapi setan tertarik dengan imanmu yang luar biasa itu. Maka Paulus berkata kepada Timotius, aku bertarung dalam iman sampai garis akhir. Dan aku berhasil memelihara iman. Mengapa Paulus mengatakan seperti itu? Karena iblis mau saudara dan saya jatuh dalam iman. Pernah gak dengar orang berkata bahwa udahlah. Gak ada Yesus lagi lah. Udahlah. Gak usah ke gereja-gereja lagi lah. Pernah gak kamu mendengar orang berkata, Yesus itu ada gak sih? Kenapa doa saya gak dijawab? Kenapa tiap kali saya berseru sepertinya Yesus itu jauh? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita sudah memulai dengan baik. Mari kita mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Yang mau katakan amin. Lagu ini mengatakan begini, semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Yang setuju katakan amin. Kita mesti hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan itu mau menjadikan semua kita itu pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Tapi persoalannya adalah di iman kita. Orang yang imannya gugur tidak berkenan kepada Tuhan. Maka waktu Yesus datang, Tuhan bertanya satu kalimat. Adakah iman di bumi? Setan tahu itu. Maka setan berlomba-lomba untuk bagaimana menjatuhkan iman setiap anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita percaya bahwa pembaharuan karakter akan terjadi buat setiap kita anak-anak Tuhan. Karena dulu kita bukan anak Tuhan. Dan ini proses akan terjadi seumur hidup. Katakan seumur hidup. Sebagai murid Kristus, kita wajib memiliki karakter seperti Kristus. Karena karakter inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan. Amin. Nah, karena itu milikilah hati yang rela dibentuk dan untuk diubah menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang tidak rela dibentuk gitu. Banyak orang yang nyaman dengan karakter yang lama dia, ketika Tuhan lagi bongkar karakter dia, maka dia gak bisa terima. Maka dia marah, maka dia tersinggung, maka dia kecewa. Maka dia mengatakan bahwa terlalu banyak orang melukai saya. Padahal Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan ini, yang kita jalani ini, adalah kehidupan yang dianugerahkan. Kasih karunia dibentuk yang diberikan oleh Tuhan. Maka sebagai bejana, Tuhan itu berhak membentuk kita menjadi apapun yang Dia suka. Hanya persoalannya, bukan Tuhan gak sanggup membentuk saudara dan saya. Tapi terlalu sering kita tidak rela dibentuk oleh Tuhan. Mari hari ini saya rindu Bapak Ibu semua, kita belajar lebih dalam tentang bagaimana karakter kita bisa dibaharui. Satu syarat utama yang perlu kita miliki agar kita bisa dibaharui, memiliki karakter seperti Yesus adalah tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Saudara, orang yang tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan dan taat melakukan firman-Nya. Begini, orang yang mengalami firman Tuhan dengan orang yang mengalami berkat Tuhan itu dua hal yang berbeda. Kita semua bisa mengalami berkat Tuhan, tapi tidak semua orang mengalami firman Tuhan. Orang yang mengalami firman Tuhan, dia mengizinkan hatinya dibentuk oleh firman. Ketika seseorang tidak rela mengampuni, tapi Tuhan mengatakan ampuni. Dengan sangat terpaksa,
sesuatu yang belum biasa memang harus dipaksa, maka dia mengatakan bahwa ya Tuhan, karena Tuhan yang suruh saya akan lakukan. Maka dia mulai melatih dirinya untuk berkata-kata. Dia melatih dirinya untuk taat sama firman. Dia mulai melatih dirinya untuk berjuang di dalam firman. Saudara, ayo saya mengajak kita baca satu firman Tuhan berikutnya tentang Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Terbukti bahwa orang yang tinggal di dalam firman adalah orang yang cepat atau lambat akan memiliki karakter seperti Yesus. Ayo kita baca ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Yes. Saudara, lihat, jikalau kita tinggal dalam firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka minta apa saja. Pertanyaannya, apa yang kita minta? Saudara, apa yang kita minta harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan tentu ada di dalam firman. So waktu kita minta kepada Tuhan, Tuhan baharui hatiku. Saya mau minta Tuhan baharui pikiranku. Saya mau minta Tuhan baharui kehidupanku. Sehingga hidupku tidak sama lagi. Saya mau menjadi manusia yang baru, bukan yang kemarin, tapi hari ini yang baru. Sudah dikasih oleh Tuhan, Alkitab menuliskan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Mengapa? Karena kita berbuah banyak. So artinya orang yang tinggal di dalam firman adalah orang yang Tuhan izinkan berbuah. Orang yang berbuah hidupnya pasti berdampak. Orang yang berbuah hidupnya pasti jadi berkat. Yang mau katakan amin. Maka dikatakan itulah kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ayo next kita lihat. Karakter ini bukan sekedar ucapan. Tapi karakter itu adalah sebuah tindakan. Kita baca Yakobus 2:18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, iman tanpa perbuatan sia-sia. Kalau berbicara karakter, maka berbicara tentang iman kita kepada Kristus. Di mana iman kita harus ada perbuatan. Kita beriman bahwa Tuhan, saya pasti berubah. Seorang ayah yang tidak baik, ketika dia bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan merubah karakter yang tadinya tidak baik menjadi baik. Lewat cara apa saudara? Lewat firman. Sekali lagi lewat apa saudara? Lewat firman. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Amsal 20:11 dikatakan anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Jadi anak-anak waktu kecil pun sudah dapat dikenal perbuatannya. Bagaimana anak-anak kita bakal besar nanti. Makanya ada yang mengatakan umur 1 sampai 7 tahun anak-anak kita harus dibawa ke dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bentuk karakternya dengan sungguh-sungguh. Kami dari kecil anak kami tidak pernah dititipkan ke pembantu. Maaf, bukan kami nggak mau pakai pembantu, tapi pembantu kami hanya membantu membersihkan dapur, cuci baju seperti itu. Tapi untuk urusan anak-anak itu adalah urusan warisan ilahi. Kami yang membimbing sendiri, kami yang mendidik sendiri. Makanya ada kata bijak begini, act speak louder than word. Perbuatan berbicara lebih besar daripada kata-kata. Bagaimana bisa seorang anak yang luar biasa kita titipkan pembinaannya kepada orang lain? Bagaimana bisa anak-anak yang akan menjalani sebuah masa depan kita berikutnya, kita titipkan hanya kepada seorang guru sekolah minggu? Bagaimana mungkin, saudara? Dia ikut sekolah baik, ikut guru sekolah minggu baik, tapi kita sebagai orang tua, kita wajib membimbingnya. Amin, yang setuju bilang amin. Saudara, sebagai murid Kristus, mari. Hari ini kita belajar untuk lebih fokus pada membangun karakter daripada reputasi. Tahu nggak apa perbedaan antara reputasi dan karakter? Reputasi adalah apa yang orang lain pikir tentang Anda. Tetapi sementara karakter itu adalah diri Anda yang sebenarnya. Bapak Ibu, banyak orang mengatakan bahwa, wah ini hamba Tuhan dulu luar biasa, tiba-tiba jatuh. Saudara, bukan hamba Tuhan itu luar biasa. Memang karakternya biasa-biasa, makanya dia bisa jatuh. Sebuah karakter itu bukan dibangun dari sebuah hal-hal yang besar. Tapi dimulai dari hal-hal yang kecil. Contoh, apakah seseorang menghargai uang enggak? Apakah seseorang bisa enggak jujur dengan mamon yang tidak jujur itu gitu? Apakah seseorang bisa enggak
membawa dirinya hidup jujur dari hal-hal yang kecil gitu. Kalau dari hal-hal yang kecil tidak jujur, tidak mungkin di hal-hal yang besar dia bisa jujur. Makanya kalau kita lihat tiba-tiba ada seorang jatuh, kita pikir, wah ini luar biasa, kenapa dia sekarang jatuh, saudara? Saudara, memang seperti itu. Ada seorang anak muda, dia menabrak seseorang, lalu dia lari. Dia lari. Dia tidak bertanggung jawab. Lalu di waktu di kantor polisi, polisi tanya begini, mengapa kamu lari nak? Seharusnya kamu nabrak orang, kamu harus bawa dia untuk datang ke rumah sakit, rawat dia seperti itu. Kenapa kamu lari? Lalu anak muda ini bercerita gini, dulu waktu saya kecil, saya pernah berbuat salah. Tapi saya sembunyikan dari orang tua saya. Lalu orang tua saya tidak tahu bahwa saya salah. Anak ini dulu pernah menjatuhkan jam tangan orang tuanya. Dan jam tangan orang tuanya ini bukan jam tangannya murah. Jam tangan Rolex. Jatuh. Karena dia pakai kurang hati-hati dan jatuh, pecah. Lalu apa yang terjadi? Orang tuanya nanya, siapa yang pecahkan ini? Tak ada yang jawab. Dia pun tidak jawab. Lalu dia merasa dia selamat. Dengan ketidakjujuran itu ya. Lalu bertumbuh dewasa. Dia pacaran. Lalu dia menghamili anak orang, lalu dia tidak lagi bertanggung jawab. Lalu entah bagaimana ceritanya, sekali lagi dia selamat lagi dari situ. Lalu yang ketiga adalah dia tabrakan ini. Kali ini tidak selamat. Karena dia nabrak orang, ditangkap polisi, masuk penjara. Karena orang yang ditabrak lumayan parah. Sekarang dia bertanya, mengapa kamu tabrak dan lari? Lalu orang ini bilang, saya khilaf. Saudara, sebenarnya bukan dia khilaf. Dia memang punya karakter yang seperti itu. Hanya dulu tidak diketahui, sekarang diketahui. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seseorang tidak bisa melampaui batasan karakternya. Batasan karakter kita di sini, kehidupan kita tidak akan bisa melampaui ke atas. Hati-hati, jangan puas dengan kita mengatakan bahwa saya kan direktur. Bapak Ibu, jabatan tidak mencerminkan karakter Anda. Banyak orang yang punya karakter walaupun tidak punya jabatan. Anda tidak bisa mengatakan, saya kan pimpinan perusahaan. Sekali lagi, jabatan tidak menentukan karakter Anda. Yang menjadi batasan ketinggian dudukan pencapaian seseorang adalah karakternya. Lihat, banyak orang hebat, talenta, bakatnya luar biasa. Ya banyak orang-orang hebat di luar sana ya, wah pokoknya talentanya lah, bakatnya luar biasa. Tapi pencapaiannya biasa-biasa aja tuh. Tapi pernah gak lihat orang yang sebaliknya, ada orang yang talentanya biasa-biasa saja, tapi pencapaiannya luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, Ayub 2:10, karena ia tahu jalan hidupku. Ia mengurapi aku, ia menguji aku. Ketika Tuhan menguji aku muncul, aku timbul seperti emas. Banyak orang yang tidak rela dibentuk oleh Tuhan, tidak mau dibentuk, maka pada waktu proses terjadi, maka dia dengan begitu mudah meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau kita teliti di dalam Alkitab, banyak hal yang dipakai oleh Tuhan adalah hal-hal yang berat. Hal-hal yang tidak mungkin. Tapi Tuhan mau lewat saudara dan saya hal itu jadi mungkin. Saya bersyukur, saya terus menguji karunia iman yang Tuhan berikan buat saya, untuk melihat sesuatu yang tidak mungkin itu bersama Tuhan mungkin terjadi. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Katakan amin. Kita lihat dari kisah seorang Saul dan Daud. Nah Bapak Ibu kita lihat, dibandingkan Saul, jujur ya, Daud ini kan di padang gurun tuh. Tiap hari hanya main kecapi gitu. Tidak pernah dilatih di kemiliteran. Tidak pernah masuk ke jenjang-jenjang pemerintahan. Bahkan Daud sama sekali tidak mengerti soal pemerintahan. Tapi dibandingkan Saul, talenta Daud dalam bidang ketentaraan dan pemerintahan memang jelas kalah lah. Tapi pencapaian Daud ternyata melebihi Saul. Apa buktinya? 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Katakan amin. Terbukti Saul yang punya tingkat pendidikan, punya talenta, punya bakat yang di atas Daud, tapi pencapaiannya
jauh kalah dibanding seorang Daud. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Daud punya yang namanya karakter. Amin. Daud waktu datang ke padang gurun berjumpa dengan Goliat, Daud tidak datang dengan bertanya bagaimana caranya. Saudara, bagaimana caranya itu tidak penting. Sering nggak berjumpa dengan jemaat yang banyak bertanya, bagaimana caranya supaya saya diberkati? Bagaimana caranya supaya saya dipulihkan? Saudara, bicara karakter bukan berbicara bagaimana caranya, tapi berbicara siapa dia. Pribadi yang mana? Yang bisa mengubahkan kita siapa? Karena cara kita masing-masing berbeda-beda. Cara Tuhan bekerja berbeda-beda. Tuhan bagaimana pulihkan seorang Yakub, Tuhan pulihkan seorang Daniel, itu berbeda-beda. Tuhan juga bisa pulihkan saudara, saya, kita semua dengan cara yang berbeda-beda. Tapi persoalannya, tahukah kita ketika kita seperti Daud menghadapi seorang Goliat, tahu nggak di balik Daud ada pintunya Tuhan. Di balik Daud ada pintu Tuhan menanti kita untuk kita buka. Dan yang membuka pintu itu adalah kita. Tuhan menanti kita membuka pintu itu. Percaya nggak? Kalau nggak ada Goliat, nggak ada Daud, saudara. Kalau nggak ada Goliat, Daud tidak pernah menjadi raja. Saudara harus tahu itu. Kalau tidak ada Laban, Yakub itu ditipu 10 kali, Yakub nggak akan diberkati kaya raya. Saudara tahu Musa, kalau tidak ada Laut Merah, dunia tidak akan mencatat laut itu terbelah. Karena seorang Musa mengangkat tongkat. Kalau tidak ada gua singa, Alkitab tidak menuliskan seorang Daniel yang diubahkan Tuhan. Yang mau berdoa berlutut di tengah gua. Kalau orang normal nih, menilai Daniel nih, Daniel pasti mati. Ngapain Daniel sungguh-sungguh? Ngapain tiap hari ke gereja? Ngapain ke kul? Nyatanya hidupnya penuh penderitaan, penuh cobaan, penuh ujian dan sebagainya. Saudara, kalau tidak ada api yang menyala-nyala, tidak ada Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Nyatanya mereka melalui itu semua. Saudara harus tahu, kalau tidak ada salib, hari ini kita tidak mengerti bagaimana hidup kita. Finally, salib memberikan kemuliaan yang luar biasa. Keselamatan Tuhan berikan saudara dan saya. Dan hari ini kita dibebaskan, bahkan kita punya hidup yang kekal. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, saudara. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkan. Sekali lagi sama-sama semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang nih? Apakah kita ikut Tuhan sudah 10 tahun, 20 tahun, begitu-begitu saja? Dari pertama ikut Tuhan pelit, sekarang tetap pelit, Pak. Dari 15 tahun lalu pelit, sekarang pelit, Pak. Orang patungan dia jadi patung, Pak. Orang donasi LED dia lihat saja, Pak. Mengapa bisa terjadi? Karena tidak mengalami pembaruan karakter, saudara. Orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan adalah orang yang suka memberi. Katakan amin. Kalau memang kita mengalami pembaruan karakter, kita baca Roma 8 ayat 29. Yuk. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita semua dipilih oleh Tuhan, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Lihat, Kejadian 1 ayat 26, kita tahu bahwa Allah menciptakan kita sesuai rupa dan gambar Allah. Lalu Roma 8:29 dikatakan kita dipilih nih, kita ditentukan nih untuk menjadi serupa gambar dengan Tuhan. Maka hari ini, Boksu Willy kasih tahu ke Bapak Ibu satu rahasia. Jika mau mengalami pembaharuan karakter, cermin kita hanya kepada Yesus. Sekali, cermin kita hanya kepada Yesus.
Cermin kita jangan kepada manusia. Yang ngerti katakan amin. Ada 3 orang hitam. Hitam. Pernah lihat orang kulit hitam? Hitam lah pokoknya. Ujung rambut, muka, wajah, kaki, semua hitam. Ada satu bagian yang putih, gigi. Biasa orang hitam tuh giginya putih. Lalu 3 orang ini berdebat untuk mempersoalkan siapa paling putih di antara mereka. Orang hitam pertama bilang begini, saya jelas putih. Lu tahu sabun saya? Sabun saya paling mahal. Sabun ini bahkan tidak ada di Indonesia. Sangat mahal. Lalu orang kedua dia bilang gini, waduh baru itu aja lu lihat gak masker saya? Masker saya beli di Laut Mati. Lihat waktu ke Laut Mati orang maskeran, itu saya beli dari sana. Bahkan didoakan lagi. Sekarang harusnya saya lebih putih dari kamu. Lalu orang ketiga bilang gini, elah itu aja bilang putih. Saya setiap hari mandi susu. Susu lebih putih dari sabunmu, lebih putih dari maskermu. Siapa yang lebih bisa putih dari saya? Wah 3 orang ribut siapa yang paling putih di antara mereka. Di kampung itu tidak pernah ada orang luar datang jadi dia nggak tahu. Karena dia membandingkan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sampai suatu hari ada bule datang. Mereka baru menyadari betapa hitamnya kita. Mereka baru menyadari betapa gelapnya hidup kita ini. Gawat kita ini, ada orang yang lebih putih dari kita, itu baru beneran putih. Berarti ternyata kita 3-3-nya gelap. Kita 3-3 ini hitam gitu. Maka saudara jangan pernah membandingkan dengan manusia, bandingkan dengan Tuhan. Pernah gak dengar orang bilang begini? Pernah gak dengar orang begini? Alah, tiap minggu ke gereja, ikut kul, menara doa Rabu, ikut kom. Wah, gak berubah-berubah, marah-marah saja. Sudah, saya. Cermin kita jangan kepada manusia. Kalau itu yang menjadi standar perbandinganmu, kamu tidak lebih baik dari dia. Kamu sombong sekali. Kamu gak ke gereja, kamu bilang lebih baik kayak saya gak ke gereja, saya gak pernah ikut kul, saya gak pernah ikut kom, bangga lagi. Keren lagi, saya gak menabur kok. Itu si Boksu ini sibuk aja lidi, saya gak menabur, gak kayak dia. Menabur marah-marah. Nah saudara, kamu bandingnya sama siapa? Saudara gini, ada 2 orang maling. Sesama maling saling membandingkan diri gitu. Kamu curi apa? Saya curi motor. Kalah hebat, saya curi mobil dong. Sama-sama bodoh, sama-sama maling, sama-sama curi. Tapi bertarung siapa paling jago gitu. Padahal kalau ditangkap dua-duanya masuk penjara, hukumannya sama. Setuju nggak? Nah hari ini kalau kita membandingkan dengan seseorang yang melayani, lalu karakternya berubah, kita ngomong lagi, ini pendeta nggak berubah sikapnya. Maaf Bapak Ibu, cermin kita harus ke Tuhan. Cermin kita jangan ke manusia. Karena selama kita hidup, mau namanya pendeta, mau diaken, mau penatua, mau pendoa, kita semua sedang mengalami pembaharuan karakter, katakan amin. Kita semua sedang dibentuk Tuhan untuk berubah, katakan amin. Kita sedang diubahkan oleh Tuhan menuju kemuliaannya. Supaya ia, anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya orang melihat ada Yesus dalam hidup kita. Supaya karakter kita lah yang membedakan antara kita dengan orang dunia berbeda. Katakan amin. Saudara kok tegang? Gak banyak orang mau berubah. Tapi orang yang mau berubah, Tuhan pasti mampukan dia berubah. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendakmu. Penyertaanmu selalu ku rasakan, kau tak pernah tinggalkan. Ayo angkat tanganmu saudara. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, kau terindah. Siapa di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa rancangan Tuhan buat kita pasti yang terindah? Amin. Aminnya kurang kencang, katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, rancangan Tuhan terindah untuk kamu. Amin. Baik, sekarang kita akan baca satu firman Tuhan yang cukup panjang, Efesus 4 ayat 17 sampai 25.
Yang ganjil yang pria, yang wanita genap. Lalu ayat terakhir kita baca bersama-sama. Yang pria 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Wanita silakan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayo sama-sama, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Katakan amin. Bapak Ibu, kita lihat bahwa ada 3 ciri karakter yang dibaharui. Maka sebagai manusia baru kita bertumbuh di dalam karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 3 karakter yang pertama kita lihat, berbeda dengan dunia. Lalu yang kedua adalah bergiat dalam pengenalan pada Kristus. Lalu yang ketiga adalah bertumbuh sebagai manusia baru. Kita cek sama-sama apakah 3 ini sudah kita lalui. Kita lihat yang pertama, berbeda dengan dunia. Nah Bapak Ibu, tadi kalau kita sudah baca di Efesus 4 ayat 17 sampai 19, jelas Alkitab mengatakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah penulis kitab Efesus menyatakan bahwa dunia ini mempresentasikan watak yang jahat. Jelas karena dunia, kita bukan dari dunia. Ya, kita akan tinggalkan dunia. Dan dunia ini jatuh ke tangan setan. Kita harus tahu bahwa pengertiannya ini, dunia ini adalah sesuatu yang gelap. Lalu orang bodoh, hati yang keras dan sebagainya. Oke. Lalu sebagai manusia baru kita harus berseberangan dengan sifat atau tindakan dunia. Posisi kita sudah berbeda dengan mereka yang belum mengalami penebusan. Jadi Bapak Ibu, kita ditebus oleh kuasa darah Yesus, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Kehidupan adalah kehidupan yang penuh dengan berkat. Tidak lagi sama dengan manusia lama kita yang hidup dalam kutuk dan sebagainya. Maka sebagai murid Kristus yang telah diselamatkan, Tuhan mau setiap kita memiliki kehidupan yang berbeda. Katakan berbeda. Arti berbeda adalah tidak serupa dengan orang-orang dunia. So kehidupan lama kita harus benar-benar kita tinggalkan dan hidup sebagai manusia baru. Nah sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk lihat zaman sekarang ini seperti zamannya Nuh. Zamannya Nuh, Alkitab menuliskan lucu di ayat 6, Kejadian 6 kita lihat ya, Kejadian 6 ini di ayat 11 sampai 12 dan di ayat sebelumnya 3 kali digunakan kata rusak. Bapak Ibu kalau sering mendengar kata rusak, bayangan kita sesuatu yang udah hancur, gak bagus lah. Nah Alkitab menulis begini, adapun bumi ini telah rusak. Lihat ya, adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Waduh. Udah rusak, lalu rusak benar lagi. Sebab manusia menjalankan hidup yang rusak. Berapa kali? 3 kali. Bahkan banyaklah sebenarnya kalau diteliti dalam Kejadian 6 ini rusak. Artinya Tuhan ini gak sembarang ngomong bahwa di zaman itu bahwa begitu rusak gitu. Memang rusak. Orang kawin mengawinkan, ya orang macam-macam lah hidupnya gak benar. Kita lihat. Lalu ada muncul seorang yang namanya Nuh. Lalu Tuhan memerintahkan Nuh untuk bangun yang namanya Batra. Lalu Nuh taat melakukan. Saudara, tidak gampang seorang Nuh mau bangun Batra sebesar ini. Lalu Nuh ini penuh dengan pengorbanan, keberanian untuk bertindak. Lalu pada waktu itu Nuh harus mengalami penolakan, intimidasi dari orang-orang di sekitarnya. Sekalipun diingatkan bahwa sebenarnya Batra ini untuk keselamatan manusia supaya jangan diterjang oleh air bah. Tapi orang-orang di zaman itu tetap meremehkan dan tidak mau peduli. Bapak Ibu perhatiin baik-baik. Karakter Nuh adalah hidup benar dan berbeda dengan dunia. Amin. Maka ketaatan itu adalah bukti kasih seseorang kepada Tuhan.
Saudara, kalau kita bisa mengatakan kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Hanya dengan kasih Tuhan kita bisa taat pada firman-Nya. Yang mau sama-sama katakan amin. Yang kedua, bergiat dalam pengenalan pada Kristus. Saudara, selain secara negatif menolak hal-hal duniawi, manusia baru dalam Kristus adalah mereka yang secara positif mengejar pengenalan kepada Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu melihat seorang Daud. Daud dikatakan adalah seorang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Pak, bedanya apa? Mengalami berkat Tuhan dengan mengalami Tuhan itu dua hal yang berbeda. Orang yang mengalami berkat Tuhan belum tentu mengalami Tuhan. Tapi orang yang mengalami Tuhan pasti diberkati Tuhan. Boleh katakan amin? Kita lihat seorang Ayub pernah merasakan hal itu gitu. Ayub itu sampai datang ke Tuhan, dia bilang gini, Tuhan, sudahlah. Kalau sampai harus semuanya habis kira-kira gitu. Ayub sampai mempertanyakan Tuhan itu kok nggak adil gitu loh. Anda bisa bayangkan seorang Ayub mengatakan itu. Makanya bisa muncul Ayub mengatakan bahwa Ayub itu bilang sama Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Lalu Ayub mencabut semua perkataan-perkataan dia. Ayub menyesal dalam debu. Dia baru sadar bahwa ternyata Tuhan itu baik. Dia mengenal Tuhan. Kalau dari dulu dia mengenal Tuhan karena mendengar kata orang, maka sekarang kita mengenal Tuhan karena kita mengalami Tuhan. Daud mengenal Tuhan, dia melekat kepada Tuhan. Apa yang terjadi kita lihat di Mazmur 91, dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Apa yang bisa kita belajar dari karakter seorang Daud yang dibaharui? Daud ini bukan orang yang gak pernah jatuh. Daud ini adalah contoh orang yang mengenal Tuhan dan hidup melekat sama Tuhan. Saudara, tidak berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan atau jatuh atau pelanggaran. Tapi Daud punya hati yang mau dibentuk. Katakan amin. Berbeda dengan Nuh. Nuh tadi taat. Tapi kalau Daud adalah orang yang punya hati yang mau dibentuk. Yang punya hati yang mau ditegur. Punya hati yang mau dikoreksi. Serta punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan kelemahannya. Bapak Ibu, dari zaman dulu sama zaman sekarang, saya yakin dari zaman Adam dan Hawa, tidak ada manusia yang mau mengakui kesalahannya. Jarang sekali. Orang bodoh adalah orang yang berbuat salah tapi tidak mengakui kesalahannya. Tapi orang bijak adalah orang yang tidak berbuat salah. Catat, tidak berbuat salah tapi mengakui kebodohannya. Karena orang bijak tahu bahwa sekalipun saya tidak salah, tapi saya siap dibentuk, saya siap diubahkan. Bapak Ibu, kita belajar dari Daud yang punya hati yang mau dibentuk, yang ditegur, dikoreksi, dan dia punya kerendahan hati untuk berubah. Maka Tuhan mengangkat Daud menjadi seorang raja yang diurapi. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan yang ketiga, bertumbuh sebagai manusia baru. Nah, bertumbuh sebagai manusia baru tentu kita tahu bahwa kita dibaharui dalam Roh Kudus. Nah, saya menyiapkan satu ayat, tapi sebelum sampai ke sana saya mau ajak Bapak Ibu lihat ini dulu. Next, satu lagi. Next, satu lagi. Next, ya. Menjadi manusia baru berbicara tentang pembaharuan secara roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang mau dibentuk oleh firman. Bapak Ibu pernah bertanya enggak sih, sebenarnya ini karakter itu asalnya dari mana gitu? Bagaimana orang bisa berubah? Bapak Ibu, saya mau mengajak kita lihat satu ayat di Amsal 4 ayat 20. Dari mana karakter itu berasal? Kita lihat. Alkitab menuliskan Amsal 4 ayat 20, hai anakku perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Penulis Amsal mengatakan, hai anakku perhatikan perkataanku. Perkataan di sini adalah firman. Penulis Amsal mengatakan, arahkanlah telingamu kepada ucapanmu. Lalu yang kedua, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah. Alkitab menuliskan apa? Simpanlah itu di lubuk hatimu. Alkitab tidak mengatakan menghafallah ayat firman Tuhan. Walaupun menghafal itu penting. Kalau nggak dihafal bagaimana bisa ingat? Menghafal penting. Alkitab tidak melakukan langsung mengatakan melakukan langsunglah firman, nggak begitu. Tapi Alkitab menuliskan lewat penulis Amsal, karena itu lihat, simpanlah itu di lubuk hatimu.
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23 ini keren. Sering kita baca. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari mana karakter berasal? Bukan dari pikiran, tapi dari hati. Pikiranmu mengatakan tidak mungkin, tapi hatimu mau mungkin. Saudara, seorang maling mencuri. Aku gak mau maling lagi lah. Pikiran mengatakan gak mau, tapi kalau hati gak benar-benar gak mau, gak mungkin. Maka Alkitab menuliskan simpanlah dalam hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka hidup sebagai manusia baru berarti benar-benar meninggalkan dosa dan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Maka di Efesus 4 ayat 24 dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada 3 progres kita sebagai anak Tuhan. Ya, dimulai dari justification, kita mengikut Tuhan, menerima keselamatan. Lalu sanctification, itu berbicara tentang proses pemulihan karakter yang sesungguhnya yang hidup dalam kebenaran. Maka kita menjadi manusia baru, baru terakhir kita dimuliakan. Daud mengalami itu. Maka terakhir Daud dimuliakan, glorification. Maka saudara, Bapak Ibu semua, untuk bertumbuh menjadi manusia baru, langkah yang harus kita lakukan adalah membuang cara hidup manusia yang lama untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. So ada 3 ciri karakter yang diperbaharui. Yang pertama, berbeda dengan dunia. Yuk sama-sama katakan, berbeda dengan dunia. Yang kedua, bergiat dalam pengenalan pada Kristus. Yang ketiga, sama-sama, bertumbuh sebagai manusia baru. Nah Bapak Ibu, waktu saya habis. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Next, Mazmur 37 ayat 25. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk baca ayat ini dengan segenap hati. Karena kita hidup di bumi, kita perlu ini. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Minggu lalu ayat ini begitu nyata. Saya duduk di satu tempat yang membayangkan kok bisa gitu. Tuhan bilang begini sama saya. Kamu setia menyimpan perkataanku, maka aku setia melakukan bagimu. Mungkin Anda mengatakan, terlalu heboh bos. Bapak Ibu begini, ketika kita menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati kita, ketika Tuhan berbicara, saudara punya telinga bisa mendengar sendiri. Saya menangis Bapak Ibu. Saya hanya bilang sama Tuhan, benar aku sudah tua. Aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Atau bahkan anak cucu meminta-minta roti. Lalu Tuhan kasih saya lihat kehidupan kami 25 tahun yang lalu. Saya duduk di tengah orang wisuda Pak. Saya bukan duduk di kafe Pak. Saya duduk di ruang VIP di depan. Saya melihat ke atas. Tuhan sedang berbicara, saya mendengar. Saudara maaf, saya bersaksi, Bapak Ibu jangan menilai, wah Boksu Willy sombong. Tidak. Saya mau kasih tahu bahwa kita punya Tuhan yang sama. Apa yang terjadi dengan kami itu akan menjadi sebuah bagian yang juga bisa terjadi dengan kehidupan Bapak Ibu. Dengan hal-hal yang berbeda, yang setuju katakan amin. Seperti Tuhan memberkati Yakub, Tuhan memberkati Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dengan polisi yang berbeda-beda. Dengan kondisi yang berbeda-beda. Bapak Ibu, waktu saya duduk di depan itu, saya hanya bilang sama Tuhan, secara manusia hal ini tidak mungkin terjadi. Karena menurut saya 5 tahun itu 5 tahun yang berat sekali. Karena di tengah 5 tahun itu ada COVID 3 tahun. Apa yang terjadi? David, anak kami S1, S2, 5 tahun selesai. Bukan masalah 5 tahun selesainya Bapak Ibu. Tapi summa cum laude, IPK-nya 4 Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Rektornya foto sama saya. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Mantap kata, saya diajak foto sama rektornya. Nah saudara, tapi saya nggak bisa karena posisinya cukup jauh. Jadi nggak bisa foto Natali terlalu jauh. Ini kan ambil dari Zoom jauh sekali. Jadi intinya begini, IPK-nya 4, summa cum laude S1, S2, jadi Skom, Mkom, begitulah.
Eskom, Mkom. Yang saya nggak habis pikir gini, Tuhan tiba-tiba ingatkan, dulu kamu kuliah IPK kamu berapa? Bapak Ibu jangan ketawa ya, kalau Anda ketawa berarti Anda jahat sekali. IPK saya cuma 2,76 saja. Saya masih ingat waktu saya di wisuda, saya maju ke depan, cuma dikasih tahu sangat memuaskan. Lalu cuma dikasih dari kiri ke kanan, minggir gitu kira-kira. Kamu cepat-cepat pergilah. Kira-kira gitu. Wah, tapi ini kok lain. Wah, udah terima piala, terima 15 juta, terima cincin. Rasa saya yang saya tahu dulu di usaha kami di Tiens yang begitu gitu ya, terima uang, terima plakat, jalan-jalan ya. Tapi kenapa kok bisa di kampus kayak begitu modalnya? Padahal saya tahu bahwa kampus ini sangat pelit gitu. Mana mungkin dia mau kasih itu, gak mungkin. Menurut saya kayaknya gak masuk akal saya. Tapi apa yang terjadi ini saudara, ada sebuah kesaksian buat Bapak Ibu semua. Mari kita bersama-sama simpan firman Tuhan dalam hati kita buat anak cucu kita. Katakan amin. Jadilah orang benar saudara. Tuhan yang bela saudara. Tuhan yang bela. Di dalam COVID 3 tahun saya suruh anak saya pulang 2 tahun. Pulang. Setiap liburan pulang. Mengapa harus pulang? Supaya kita punya kesempatan untuk bersama-sama. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Yang setuju boleh katakan amin. Siapa mau diberkati Tuhan? Izinkan Tuhan baharui karakter kita. Ketika karakter kita dibaharui, berkat mengikuti kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Hari musik saja, sembah Dia saudara. Bapa terima kasih, firman-Mu sudah disampaikan. Mari saatnya Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami mengundang Tuhan lebih lagi penuhi setiap kami. Mari Tuhan bekerja di dalam kami. Saudara, Tuhan ingatkan saya, waktu bangsa Israel berperang dengan bangsa Amori, Yosua pernah melakukan satu hal yang begitu luar biasa. Dan Tuhan lakukan mujizat. Apa yang terjadi? Saya mencatat dalam Alkitab, Yosua berkata sama matahari, berhenti di atas Gibeon. Yosua berkata sama bulan, berhenti di atas Ayalon. Tuhan mendengarkan perkataan Yosua. Tuhan melakukan apa yang Yosua katakan. Mengapa Yosua bisa berhentikan matahari? Mengapa Yosua bisa berhentikan bulan? Kalau kita hanya berdoa buat kesembuhan orang tua, berdoa buat mujizat, kesehatan, keuangan, saudara, saya percaya kadarnya gak setinggi Yosua. Saya mencatat Alkitab menuliskan di Yosua 1 ayat 8, Tuhan pernah mengatakan sama Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Maka saudara, Amsal mengatakan simpan firman dalam lubuk hatimu. Simpan.
Lalu dituliskan bahwa bagaimana supaya bisa menjadi serupa dengan cerminan Kristus yang lebih nyata. Hidup di dalam firman. Minta apa saja Tuhan kasih. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dengan iman katakan, semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendakmu. Penyertaanmu selalu ku rasakan, kau tak pernah tinggalkan. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, kau terindah. Mari saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh rindu mengalami sebuah pembaharuan karakter. Supaya kehidupan kami bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kami. Banyak orang akan mengenal Yesus lewat hidup kami. Kami gak akan jadi batu sandungan. Kami bukan orang-orang yang gak mau berubah dan gak bisa berubah. Karena kami percaya ada Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kami. Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Kami mau hari-hari ini yang kami jalani adalah hidup yang disertai oleh Tuhan. Maka ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang terjadi dari hidup kami adalah sebuah cerminan buat dunia melihat kami berbeda dengan dunia. Dan kami bukan dari dunia. Sehingga kami boleh beritakan tentang Yesus kepada keluarga kami. Kami boleh beritakan Yesus di tempat kerja kami. Kami boleh beritakan Yesus di lingkungan kami. Bahkan kepada kota dan bangsa kami. Kami bisa mengatakan Jesus for everyone. Kami bisa mengatakan Tuhan Yesus untuk semua orang. Lewat hidup kami. Kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan genapi janjimu. Ajar kami untuk simpan firman Tuhan dalam lubuk hati kami. Kami mau merenungkan dan melakukannya siang dan malam. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.